Assalamualaikum teman-teman. Kali ini Bang Bets akan menceritakan sekulik kisah tentang kekejaman Jepang ketika Jepang menduduki Indonesia pada Perang Dunia Kedua, yaitu pada tahun 1942 hingga 1945. Pada kala itu, walaupun hanya sebentar, Jepang dikenal sangatlah kejam di Asia Tenggara. Salah satu kekejaman Jepang yang paling terkenal adalah sistem kerja paksa atau Romusa. Romusa adalah panggilan bagi orang-orang Indonesia yang dipekerjakan secara paksa tanpa upah pada masa penjajahan Jepang di Indonesia. Kebanyakan pekerja Romusa ini berasal dari kalangan petani yang tidak memiliki pendidikan yang tinggi, yang awalnya direkrut oleh Jepang untuk ikut mereka dan akan dijanjikan kemerdekaan. Oleh karena itu, rakyat Indonesia kala itu sangat senang dan dengan sukarela mau ikut. Namun nyatanya, mereka hanya ditipu dan hanya dijadikan budak untuk bekerja tanpa istirahat dengan perlakuan yang sangat kejam dan tidak manusiawi. Di kala itu, obat dan pakaian sangat sulit untuk ditemukan, bahkan di rumah sakit sekalipun. Banyak yang menderita penyakit kureng. Di sekolah-sekolah, buku tulis terbuat dari kertas merang dan pensil dari arang, hingga sulit sekali untuk menulis. Masa itu, banyak orang berebut makanan bekas di bak-bak sampah. Bila ada mayat di jalan pun, tidak lagi mengagetkan. Jepang mengajarkan rakyat makan bekicot, yang oleh orang Betawi disebut keong racun. Radio yang hanya dimiliki beberapa gelintir orang pun disegel dan hanya boleh mendengarkan siaran dari pemerintah Jepang. Jika ketahuan menyetel siaran dari luar negeri, mereka akan mendapatkan hukuman berat. Orang akan bergidik ketika mendengar kempetai atau polisi militer Jepang. Pada malam hari, sering terdengar sirine Kusokehu sebagai pertanda bahaya serangan udara dari tentara sekutu. Rakyat pun setelah memadamkan lampu akan langsung cepat-cepat pergi ke tempat perlindungan. Di halaman rumah, kala itu digali lubang untuk 4 atau 5 orang bila terdengar sirine bahaya udara. Namun sebenarnya itu hanyalah akal-akalan Jepang agar rakyat tidak melihat bahwa banyak truk-truk Jepang yang sedang mengangkut sumber daya dan hasil bumi dari Indonesia. Salah satu cerita datang dari Mislam Bianto yang menceritakan bahwa mendiang ayahnya, Trimojo, yang dulu pernah menjadi seorang Romusa. Kala itu, Trimojo di usia mudanya adalah satu di antara puluhan ribu manusia yang bekerja sebagai Romusa untuk membangun rel kereta api dari Pekanbaru hingga Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Rel sepanjang 220 km dapat dikerjakan selama 1 tahun. Trimojo dibawa ke Jepang dari Jawa untuk dipekerjakan di Pekanbaru untuk membangun jaringan rel kereta api Jepang. Ia menyaksikan sendiri bagaimana rekan-rekannya pekerja Romusa harus meregang nyawa. Kerja yang keras membangun rel membuat banyak yang jatuh sakit karena mereka bekerja tanpa mengenal istirahat. Kondisi kerja yang sangat tidak manusiawi, hanya diberikan pakaian karung goni yang berkutu dan juga jarang dikasih makan, hingga menyebabkan tak sedikit juga yang bekerja selama 6 bulan pertama langsung jatuh sakit. Kejamnya lagi, jika ada yang sakit dan tidak mampu untuk bekerja lagi, maka tentara Jepang akan langsung menembak mati di hadapan para pekerja lainnya. Ia sudah tidak mampu lagi menghitung orang yang mati karena sakit. Bahkan, ia kadang sampai dipaksa harus membuang temannya sendiri ke sungai karena ditembak mati oleh Jepang hanya karena sakit. Mereka hanya diberikan istirahat sejenak di tengah malam. Itu pun tanpa barak dan hanya tidur di atas tanah di pinggiran rel kereta.
dia merasa pedih hatinya, menyaksikan kawan-kawannya harus mati ditembak. Baginya, kerja Romusa hanya ada penderitaan, nyawa, dan air mata. Kisah lain juga datang dari Suratman, yang saat ini masih hidup dan berumur sekitar 90-an. Waktu itu, Suratman masih berumur 18 tahun. Suratman direkrut oleh tentara Jepang dari desanya. Dengan janji, ia akan disekolahkan. Karena mendengar akan disekolahkan, makanya ia sangat tertarik karena ia juga ingin mengenyam pendidikan. Bersama dengan temannya Dullah, ia ikut bersama tentara Jepang. Ada juga yang dijanjikan akan dijadikan prajurit atau tentara. Ia kemudian diangkut ke Ambarawa dengan rombongan dari desa lainnya. Dan setelah itu, naik kereta api menuju ke Jakarta. Bujukan sekolah hanya muslihat agar mereka semua mau ikut pergi bersama Jepang. Namun tujuan aslinya adalah untuk Romusa. Sesampainya di Jakarta, Suratman dan rombongan dari Ambarawa langsung digiring ke pelabuhan Tanjung Priok. Di sana, mereka bergabung dengan ribuan orang dari berbagai daerah di Jawa yang siap diberangkatkan dengan kapal laut dengan tujuan Sumatera. Ketika berangkat, barulah mereka mengetahui bahwa keberangkatan mereka bukan untuk bersekolah atau menjadi prajurit, melainkan menjadi Romusa. Setelah kurang lebih berlayar selama 20 hari, dengan pengawasan ketat dari tentara Jepang, mereka pun dibagi lagi menjadi beberapa kelompok, dan Suratman masuk ke kelompok yang menuju Muaro Sijunjung. Di sanalah ia terpisah dengan Dullah kawannya, dan tak tahu lagi nasibnya hingga sekarang. Setelah sampai, Suratman dan ribuan orang lainnya langsung dikerahkan untuk membangun rel kereta dari Silokek sampai Silukah. Mereka dipaksa menerabas hutan dan mengikis batuan cadas berbekal alat seadanya. Ada kalanya, tentara Jepang menggunakan dinamit untuk menghancurkan bukit yang akan diratakan. Cara itu sangat banyak memakan korban. Mereka juga dipaksa bekerja siang malam, seperti tak kenal waktu. Di sana, mereka juga hanya diberi pakaian dari karung goni, dan makan hanya nasi kepal yang diberi garam. Pengalaman paling mengerikan yang dialami oleh Suratman adalah ketika ia dan ribuan orang lainnya sibuk mengikis di bawah tebing. Tiba-tiba, ia mendengar suara ledakan dari atas tebing. Hanya dalam hitungan detik, tebing di atas mereka langsung runtuh, menimpa banyak sekali pekerja di bawahnya. Untunglah Suratman berhasil menghindar. Di malam yang sangat gelap itu, ia hanya bisa mendengar teriakan dan rintihan memilukan rekan senasib dan sepenanggungannya. Barulah keesokan harinya, Suratman menyaksikan banyak mayat berserakan. Sebagian ada yang tewas tertimpa pohon, batu, dan lain-lain. Bau anyir mayat merebak di sana-sini. Sebagian korban ledakan ada yang dikubur, namun sebagian lagi dihanyutkan begitu saja ke Sungai Kuantan yang ada di dekat lokasi itu. Bau bangkainya seakan tidak hilang, bahkan hingga 2 bulan, ucap Suratman dengan wajah ketakutan. Tak kalah mengerikan dari kaum pria, kaum wanita juga menjadi sasaran kekejaman Jepang pada masa itu. Jika kaum pria dijadikan Romusa dan dipaksa bekerja keras, maka kaum wanita memiliki julukan Jukun Ianfu, yaitu wanita yang dijadikan budak seks oleh tentara Jepang. Di Indonesia, kisah Jukun Ianfu menyisakan duka yang amat dalam, terutama bagi para korbannya. Awalnya, mereka ada yang diajak oleh Jepang dengan iming-iming akan dipekerjakan di pabrik atau restoran. Namun, ada juga yang diculik secara paksa. Kemudian, dimasukkan ke dalam rumah bordil untuk dijadikan pemuas hasrat tentara Jepang. Tak hanya penduduk pribumi, namun juga wanita-wanita Belanda dan Prancis yang masih tinggal di Indonesia
juga menjadi sasaran tentara Jepang. Di sana, mereka diperlakukan secara tidak manusiawi. Bahkan jika mereka menolak untuk melayani tentara Jepang, mereka akan diperlakukan secara kasar, bahkan dilempar hingga keluar, hingga tangan atau kaki mereka patah. Di sana, wanita tidak boleh keluar dari komplek pelacuran tanpa izin dari tentara Jepang. Dan jika lari atau kabur, maka akan dihukum dengan dipenggal. Dan jika sampai hamil, mereka juga akan dibayonet hingga mati. Kejamnya lagi, jika mereka terluka, mereka hanya akan dirawat di rumah sakit setempat. Kemudian setelah sembuh, akan dikembalikan lagi untuk melanjutkan pekerjaan mereka yang tertunda. Setelah Jepang dibom oleh sekutu, dan sekitar setahun setelah Jepang menyerah dan Indonesia merdeka, para Romusa mulai terbebas, dan pasukan Jepang pun perlahan mundur. Namun pengalaman mereka yang sempat tertindas dan tersiksa selama perang kelam itu, selama masa kelam itu, tidak akan pernah bisa dilupakan oleh mereka yang mengalaminya. Bahkan yang masih hidup hingga sekarang tidak akan pernah bisa melupakannya. Sekian sekuli kisah dari kejamnya masa penjajahan Jepang di Indonesia. Karena sebenarnya juga masih sangat banyak kisah yang tidak bisa semua Bang Bets masukkan ke dalam cerita. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, silahkan klik like dan subscribe agar Bang Bets terus bersemangat dalam membuat cerita-cerita mistis dan sejarah di Indonesia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.